wabarakatuh. Pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Kembali saya Ruth Damayanti menyapa Anda dalam dialog tangga bencana dengan topik meminimalisir dampak banjir di Kelurahan Tambun. Pada kesempatan kali ini kita sudah kedatangan 3 narasumber. Saya sapa pertama Lurah Tambun, Pak Sudarjono. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat sore bagi pendengar RRI di mana saja berada. Ya, saya sapa juga Pak Kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Toli-Toli, Pak Muhammad Ishak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pendengar RRI di mana saja berada. Ya, narasumber terakhir kita ada Pak Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Toli-Toli, Pak Asnawir. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam hangat pendengar RRI di mana saja berada. Ya, pada kesempatan kali ini dengan topik meminimalisir dampak banjir di Kelurahan Tambun, bahwa kita ketahui bahwa saat musim penghujan, Kelurahan Tambun ini menjadi salah satu wilayah yang rawan terdampak banjir. Ya, pada kesempatan ini saya langsung saja berdialog bersama Pak Lurah Tambun, Pak Sudarjono. Ya, Pak Lurah, berkaitan dengan dampak banjir di kelurahannya Bapak ya, itu sebenarnya diakibatkan oleh apa Pak? Apakah mungkin saluran atau drainase yang tidak memadai? Silakan Pak. Ya, terima kasih para pendengar RRI di mana saja berada. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billahil azim. Alhamdulillah, Kelurahan Tambun ini merupakan yaitu kelurahan yang terdekat dengan Kabupaten Toli-Toli, di mana kurang lebih mungkin 2 km dari kota Toli-Toli. Alhamdulillah, Kelurahan Tambun ini yaitu didiami kurang lebih 3.601 jiwa yang tersebar di 6 kelurahan, kemudian 15 rukun tetangga, yang dimana kalau pada musim hujan itu intensitas hujan yang begitu tinggi sehingga air yang ada di Sungai Tambun yang membentangi antara Desa Buntuna kemudian dengan Kelurahan Nalu, itu Tambun ini merupakan satu langganan yaitu dimana kalau intensitas yaitu begitu tinggi. Kenapa ini diakibatkan? Mungkin ada beberapa hal, yaitu salah satunya adalah mungkin dengan dangkalnya sungai yang ada di wilayah Kelurahan Tambun, sehingga dengan kalau hujan mungkin kalau sudah 3 jam berturut-turut tidak berhenti, maka pasti otomatis maka air yang ada di Sungai Tambun itu akan meluap sampai di pemukiman di warga kami yang ada di Kelurahan Tambun. Saya kira. Ya, lantas Pak Lurah, seperti yang Pak Lurah jelaskan tadi bahwa memang Kelurahan Tambun ini rawan banjir ya Pak. Sejauh ini apa saja upaya-upaya dari pihak kelurahan untuk mengantisipasi atau mencegah dampak dari banjir di Kelurahan Tambun? Silakan Pak Lurah. Jadi alhamdulillah kami sebagai pemerintah Kelurahan Tambun dan sebagai lurah yang mungkin baru menjabat kurang lebih 2 tahun, upaya-upaya yang sudah kami laksanakan untuk mengantisipasi datangnya banjir itu kami bekerja sama dengan dalam hal ini instansi-instansi yang ada di Kelurahan Tambun dan sekolah-sekolah dibantu dengan yang ada fakultas-fakultas itu setiap Jumat kami mengadakan itu gotong royong bakti dengan masyarakat. Kemudian alhamdulillah baru kemarin juga mungkin waktu sebelum puasa kami adakan yaitu gotong royong bekerjasama dengan Lapas, Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B yang ada di Kelurahan Tambun.
Alhamdulillah yang kami bersihkan itu yaitu drainase yang sudah tersumbat, yang sudah dipenuhi dengan sampah-sampah, maka kami adakan gotong royong dengan masyarakat, kemudian dibantu dengan sekolah-sekolah yang ada di Kelurahan Tambun. Baik Pak Lurah, ya saya langsung ke Pak Kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Toli-Toli. Nah, Pak Kalapas, berkaitan dengan dampak banjir, Lapas Toli-Toli sendiri menjadi salah satu instansi apa yang terdampak banjir di Kelurahan Tambun. Jadi bagaimana nih Pak upaya-upaya dari Lapas sendiri berkaitan mengantisipasi dampak banjir terutama di Lapas Toli-Toli? Silakan Pak. Ya, terima kasih. Memperhatikan kondisi pada saat terjadi banjir kemarin, tepatnya pada malam 17 Ramadan waktu itu ya, kalau tidak salah ya, bulan puasa kemarin 17 Ramadan, karena memang kondisi tempat kita, lapas ini sudah memang rendah dibanding bangunan-bangunan yang lain. Dan di tahun sebelumnya, kalau tidak salah di tahun 2017 sudah pernah juga tempat ini dilanda banjir, dan waktu itu pagar keliling halaman itu, pagar batas halaman rubuh semua. Makanya pada saat itu ada ABT untuk memperbaiki pagar itu. Nah, kemudian pagar itu kembali dibangun dengan menggunakan dana ABT. Nah, sekarang di luar atau di sekeliling lapas, di luar pagar keliling, timbunan itu sudah lebih tinggi dari pondasi pagar keliling kami. Jadi kondisi kami pada saat hujan deras itu kayak kolam. Ya, air masuk, dan kalau misalnya di depan air belum surut, ya air yang di dalam sini tidak bisa keluar juga. Jadi mungkin untuk ke depan kita berharap ke pemerintah daerah, seandainya kami berharap pemerintah daerah bisa memberikan lokasi yang lebih bagus atau lebih tinggi dengan supaya kondisi di lapas ini bisa direlokasi. Karena dari segi pengamanan juga agak riskan memang saat banjir kemarin. Kami selalu berkoordinasi terus dengan Kapolres Toli-Toli. Waktu itu saya laporkan ke Pak Kapolres bahwa air sudah mulai masuk ke kamar-kamar hunian. Kalau yang di rumah-rumah di dalam kompleks kan sudah terendam, tapi untuk pegawai kami tidak terlalu khawatir lah. Misalnya yang kami khawatirkan ini yang warga binaan ini. Untuk pegawai kemarin, keluarga pegawai mengungsi ke kantor, jadi mereka tidur di dalam sini, di aula ini, dengan ibu-ibu dan anak-anak di kompleks. Terus warga binaan kita juga pantau terus, dan terakhir kemarin itu air sisa kurang 2 jari dari plat tempat tidur, begitu. Seandainya mungkin air naik lagi ke tempat tidur, mungkin kalau sudah sepinggang kami akan melakukan evakuasi. Iya, begitu. Ya, baik Pak Kalapas. Lantas Pak, berapa jumlah warga binaan pemasyarakatan di Lapas Toli-Toli sendiri, dan mungkin saat terjadi banjir bulan lalu ya Pak, bagaimana evakuasi yang menjadi poin utama dari Kalapas sendiri agar warga binaan juga tetap aman? Silakan Pak. Ya, pada saat kejadian itu warga binaan kalau tidak salah sekitar 260 orang. Kami waktu itu sekitar jam 2 malam berkoordinasi dengan Bapak Kapolres menyampaikan bahwa kondisi lapas saat ini air sudah mulai masuk di kamar, tapi masih masih aman lah, jadi kamar-kamar waktu itu masih tetap terkunci, kamar-kamar hunian tetap terkunci, dan kami tetap memantau kondisi. Kalau memang air tetap
terus naik, kami akan laporkan kembali ke Pak Kapolres bahwa apakah kami membutuhkan segera untuk dievakuasi atau bagaimana. Lapor ya secara real time, saya selalu koordinasi dengan Pak Kapolres waktu itu. Dan alhamdulillah ya itu tadi, air tidak sampai di tempat tidur, cuma sebatas kurang 2 jari lagi air sudah ini naik ke tempat tidur. Ya, Jadi baik. selama itu karena belum mencapai tempat tidur, jadi kamar tetap terkunci. Baik Pak Kalapas Toli-Toli, saya langsung ke Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Toli-Toli, Pak Asnawir. Nah Pak, tadi dari paparan Pak Kalapas dan juga Pak Lurah Tambun, lantas sebenarnya Pak bagaimana sih lokus dari Kelurahan Tambun sendiri? Apakah memang di sini tadi seperti yang dipaparkan dari Pak Lurah bahwa 3 jam dengan curah hujan yang tinggi itu sudah mengakibatkan banjir. Lantas bagaimana peran BPBD sendiri Pak? Silakan Pak. Iya, terima kasih. Menyikapi dari apa yang adik tanyakan tadi itu, saya sampaikan awal dulu bahwa di Tambun ini dari dulu, karena saya penduduk asli juga, lahir di Toli-Toli ini, kurang lebih sama dengan tempat tinggal saya di Jalan Magamo. Itu dulu nggak pernah ada terjadi luapan seperti ini, nggak pernah. Jadi nanti tahun-tahun, ya mungkin dekade ini yang sudah ada luapan seperti itu. Artinya bahwa hal ini terjadi karena mungkin daerah-daerah resapan air yang ada itu sudah dipenuhi dengan bangunan-bangunan, sehingga kemudian mungkin ada sebagian masyarakat kita pada daerah hulu yang sudah banyak melakukan penebangan liar. Nah, begitu juga ada masyarakat kita yang membangun di daerah bantaran-bantaran, sehingga keleluasan air dalam bergerak itu jadi agak sempit, ya. Kemudian terjadi semacam pengurangan lahan resapan itu, pohon-pohon yang sudah mulai tumbang. Hal-hal yang seperti itulah yang menyebabkan sehingga terjadi luapan air, banjir. Kemudian selanjutnya untuk daerah Tambun sendiri, itu kalau kita pakai drone melihat, ini di lapas ini memang dia pas selurus dengan belokan air sungai Tambun. Sehingga apabila terjadi luapan, itu terus-terus ke lapas memang dia. Nah, satu keuntungan ke kita, masyarakat Toli-Toli khususnya di perkotaan ini, banjir naik dia tidak sama dengan daerah-daerah lain. Dia mengendap sampai 2 kali 24 jam, 24 jam, bahkan sampai 3 hari. Kalau kita di sini tidak. Jadi dia naik, memang signifikan naiknya sampai Pak Kalapas tadi menyampaikan bahwa kurang 2 jari sampai di tempat tidurnya masyarakat binaan itu. Tapi tidak lama kemudian dia akan surut. Ya begitu juga di perkotaan di daerah, karena kemarin saya dialog mengenai Lembe juga seperti itu, begitu juga modelnya. Artinya mungkin karena mudahnya air itu aksesnya sampai ke laut tidak terlalu jauh atau bagaimana saya nggak tahu. Tetapi sekali lagi saya garis bawahi bahwa curah hujan banjir yang muncul di daerah kita ini, daerah perkotaan Kecamatan Bolan, Kabupaten Toli-Toli, disebabkan karena intensitas hujan yang cukup tinggi. Kemudian saya lupa tadi sampaikan juga bahwa sudah terjadi semacam sedimentasi, ya, yang dulunya kuala Tambun itu dalam, sekarang sudah dangkal. Tetapi BPBD itu pernah juga lakukan pengurukan seperti itu. Tapi ya namanya sedimentasi, tidak lama kita keruk, ya dia akan kembali lagi seperti semula, bahkan lebih tinggi. Jadi itu yang, kalau BPBD sih dalam hal ini pemerintah daerah melakukan upaya-upaya itu sudah terlalu banyak. Bahkan untuk mengurangi dampak risiko kita, mungkin Tambun sudah terbentuk barangkali Pak ya. KMPB itu, kelompok masyarakat peduli itu. Oh belum ada Pak. Jadi kita dari pemerintah daerah sudah lakukan itu untuk lebih cepat menyebarluaskan informasi tentang bencana. Jadi ada laman BMKG, kemudian para relawan tadi menyampaikan kepada masyarakat langsung.
Jadi lumayan besar lah upaya-upaya pemerintah daerah. Jadi seperti itu dek, yang kejadian-kejadian yang terjadi itu karena luapan dari sungai Tambun itu sendiri. Karena Tambun ini berada pada bagian hilir. Sementara pada bagian hulu masih banyak desa-desa dan desa-desa di atasnya itu Pangi, lari sungainya kemari, kemudian Dakitan, pembuangan airnya kemari, kemudian Buntuna. Jadi memang dia ibaratkan di Bogor ada namanya kiriman dari Bogor, ini kiriman dari Dakitan, Pangi dan lain sebagainya dari atas itu. Maka dituntut kita kepada masyarakat Tambun, begitu juga pemerintah daerah, bagaimana caranya bisa dampak dari bencana itu berkurang, ya. Kalau perlu tidak ada, itu yang diharap. Saya kira itu deh sementara ya. Ya, baik Pak Asnawir. Saya kembali ke Pak Lurah Tambun, Pak Sudarjono. Ya, Pak Lurah, berkaitan dengan apa yang dipaparkan dari Pak Kabid BPBD Kabupaten Toli-Toli tadi, ternyata Kelurahan Tambun ini memang sangat rawan banjir ya Pak. Nah, dari upaya-upaya yang Pak Lurah sudah sebutkan tadi juga, nah apakah KMBP ada rencana pembentukan KMBP di Kelurahan Tambun sendiri Pak, karena itu kan kelompok masyarakat. Lantas untuk mengedukasi masyarakat tentunya ada kelompok-kelompok masyarakat yang bisa mendukung. Silakan Pak. Jadi ya alhamdulillah seperti dikatakan tadi ya, untuk Kelurahan Tambun ini untuk pembentukan kelompok itu kita masih ada perencanaan, tapi insya Allah ke depan mungkin nanti insya Allah kami akan bentuk satgas tersendiri. Tapi untuk sementara mengatasi yang namanya banjir di Kelurahan Tambun ini, itu kami masih melibatkan yaitu RT RW yang ada di Kelurahan Tambun. Yang adapun yang dampak kemarin yang paling parah itu memang di 3 RW, yaitu lingkungan 1, 2 dan 3. Yang didiami kurang lebih itu 700 kakak. Kemudian terdampak kemarin itu ya pada bulan puasa itu kan dua kali banjir datang. Pertama jam 9 malam, kemudian susul lagi dengan jam 2 malam. Ya. Jadi kami dari pemerintah Kelurahan Tambun itu sebelum terjadi banjir sudah kami adakan yang namanya himbauan kepada masyarakat, yaitu manakala terjadi banjir kita harus tetap waspada. Sebagaimana saya katakan tadi, kalau sudah hujan terus menerus tidak berhenti kurang lebih 3 jam ya pasti akan terjadi akan meluap air yang ada di sungai yang ada di Kelurahan Tambun. Makanya itu untuk sementara untuk pembentukan satgas untuk menangani bencana ini itu kami belum ada terbentuk. Tapi untuk sementara masih kami melibatkan kerjasama dengan RT RW yang ada di Kelurahan Tambun. Saya kira itu mungkin. Dan kalau untuk kelompok informasi masyarakat, alhamdulillah kami sudah bentuk itu kemarin kami sudah bentuk bidang-bidangnya, tapi tinggal mensosialisasikan kinerja-kinerjanya. Itu yang kami tidak paham, kami akan bekerja sama nanti mungkin dalam pembentukan nanti Satgas Penanganan Bencana. Insya Allah nanti kami akan hubungi dari Dinas BPBD karena yang tahu persis masalah ini ya dari BPBD itu sendiri. Saya kira itu saja pendapat dari saya. Ya, Pak Lurah, berkaitan dengan yang Bapak sebutkan tadi, lantas Pak, apakah ada wilayah-wilayah di Kelurahan Tambun yang aman dari potensi banjir? Jadi untuk dari potensi banjir yang terdampak kemarin itu ada 3 RW, lingkungan 1, 2 dan 3. Kemudian di Kelurahan Tambun ada 6 RW, kemudian 15 RT, berarti 21 semua. Kemudian yang RW 456 itu tidak terdampak sama sekali dengan adanya banjir. Makanya masyarakat yang ada di lingkungan 1 dan 2 mereka itu evakuasi mengamankan diri ke RW 4, 5 dan 6. Karena betul-betul di sini jauh, di sana jauh daripada yaitu bantaran sungai. Ya, saya kira itu saja. Baik, terima kasih Pak Lurah Tambun. Pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, sebelum kita lanjut dialog, kita dengarkan sejumlah pariwara berikut ini. 93,8
22,1 Pro 2 FM teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin nih lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya. Oui, allô, excusez-moi, je suis dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Walah Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya. Samo-samo. Bundo, jangan main TikTok tarui. Ho 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 ho. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi. Elo-elo buyuang, banyak panipu. Indang lah Bundo. RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali jazz lah. Linda, semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau bangun komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? Baik pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, terima kasih masih bersama kami dalam dialog tanggap bencana dengan topik meminimalisir dampak banjir di Kelurahan Tambun. Kita sudah bersama 3 narasumber dari Lapas kelas 2B Toli-Toli, diwakili langsung oleh Kalapas kelas 2B Toli-Toli Pak Muhammad Ishak, Lurah Tambun Pak Sudarjono, dan Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Toli-Toli Pak Asnawir. Saya kembali ke Pak Muhammad Ishak. Ya, pas saat terjadi banjir di bulan Maret kemarin ya Pak, bagaimana aktivitas di lapas sendiri Pak? Apakah mengalami banyak kendala atau lain sebagainya? Silakan Pak. Kalau pada saat sore itu tanggal 17 sore kan mulai hujan, aktivitas warga binaan seperti biasa mempersiapkan untuk buka puasa apa segala macam, terus sampai pelaksanaan salat tarawih malam itu masih normal, belum ada air belum masuk. Jadi kalau di halaman mungkin teman-teman pegawai yang di kompleks pada saat tarawih itu sudah mulai ada yang menyelam di depan itu untuk menutup saluran air yang masuk. Terus kalau untuk ke dalam belum ada, jadi sampai selesai tadarusan itu kamar dikunci apa segala macam. Di dalam sini untuk di dalam lapas masih normal kegiatannya, tidak ada apa-apa. Cuman teman-teman yang di kompleks ini sudah mulai mengevakuasi barang-barang di rumah, diangkat apa segala macam. Terus ada teman sebagian juga sudah mulai menutup saluran air, pintunya sudah ditutup, ditambah lagi dengan pasir yang dimasukkan di karung, sampai ada yang menyelam juga ke bawah untuk menutup itu, tapi tetap saja air yang masuk. Nah, keesokan harinya pasca banjir air sudah mulai surut. Kita membersihkan fasilitas-fasilitas yang ada di dalam lapas, termasuk masjid yang terendam, masjid, gereja,
beberapa kamar-kamar yang di lantai 1 kan semua masuk ke dalam itu semua dibersihkan, tapi alhamdulillah pakaian-pakaian narapidana bisa dinaikkan ke tempat tidur, jadi tidak ada yang terendam air. Kita cuma membersihkan semua. Hari itu juga kita minta kebijaksanaan dari Pak Kajari dan Ketua Pengadilan supaya hari itu juga sementara sidangnya ditunda dulu untuk memberikan kesempatan kepada warga binaan untuk warga binaan dan tahanan untuk membersihkan kamar-kamar dan fasilitas umum yang ada di dalam lapas seperti masjid, gereja, segala macam. Nah di hari kedua kita sudah bisa melaksanakan menghadirkan narapidana untuk menghadirkan tahanan untuk mengikuti sidang di pengadilan. Dan kita juga masih melaksanakan pembersihan di halaman lapas dengan dibantu oleh Damkar dan Lanal Toli-Toli. Ya, lantas Pak Kalapas, bagaimana pengamanan untuk warga binaan pemasyarakatan saat banjir melanda tersebut, Pak? Silakan, Pak. Ya, karena sebagian pegawai kami waktu itu adanya di kompleks ini dan tempat evakuasi yang paling aman untuk mereka dan keluarganya di sini, ya otomatis mereka juga sekaligus menjadi pengamanan untuk ini. Jadi kita semua berkumpul, kita semua yang ada di dalam kompleks ini berkumpul di kantor sambil memantau kondisi di dalam. Sambil kita juga berkoordinasi dengan kepolisian melalui Pak Kapolres bahwa sudah ada rencana untuk evakuasi kalau memang harus dilakukan evakuasi. Tetapi alhamdulillah sampai air surut pintu kamar tetap terkunci dan tidak dilakukan evakuasi. Kita cuma mengevakuasi keluarga-keluarga pegawai yang ada di dalam di kompleks lapas ini beserta anak-anak kecil dievakuasi di aula ini. Sempat 2-3 hari menginap di kantor. Ya, lantas Pak Kalapas, apakah sejauh ini sudah ada perencanaan jika sewaktu-waktu terjadi banjir dan mengharuskan warga binaan untuk dievakuasi? Ya, kalau misalnya nanti ke depan tetap terjadi bencana banjir dan mengharuskan evakuasi, tentu kita sudah melaksanakan langkah-langkah di mana kita pertama harus koordinasi dengan pihak TNI Polri untuk pengamanan, terus juga nanti kita akan koordinasikan nanti mereka akan ditempatkan di mana, itu yang perlu kami ini kan ke depan. Nanti tetap akan kami koordinasikan semua tergantung dengan kondisi pada saat itu. Kalau memang harus, kita akan segera melaksanakan evakuasi karena keselamatan tetap menjadi prioritas pertama. Baik Pak Kalapas, saya kembali ke Pak Kabid, Pak Asnawir. Ya Pak Kabid, berkaitan dengan Kelurahan Tambun sendiri yang rawan banjir ya Pak. Lantas BPBD sendiri, apakah juga ada perencanaan dalam waktu singkat ini untuk bagaimana meminimalisir banjir jika terjadi di Kelurahan Tambun? Silakan Pak. Iya, terima kasih. Kalau pertanyaannya adik seperti itu, karena kita ini bukan cuma Tambun deh ya, kita tangani banyak. Karena hari ini juga Kalak ke Dondo, nah, jadi kita berhamburan ini. Karena kenapa kita berhamburan? Karena pasca banjir masih ada upaya dari BPBD untuk lakukan itu. Jadi kita lakukan pengerukan dan lain sebagainya. Tapi insya Allah mudah-mudahan di Tambun, karena dia daerah termasuk daerah perkotaan, mudah-mudahan ada nanti yang kita rencanakan. Karena ini berkait juga dengan efisiensi. Ya kadang-kala kita menginginkan mau lakukan pengerukan di Sungai Tambun, kita ajukan. Ya ternyata porsinya tahun ini ada beberapa kecamatan yang terlanda itu juga, itu yang kita arahkan ke sana. Tetapi yakinlah, karena ini daerah perkotaan, pengawasannya mudah dan cepat, dan keluhan-keluhan masyarakat itu juga langsung kita terima. Mudah-mudahan kita bisa melakukan upaya pasca banjir di Tambun ini. Setidak-tidaknya tergantung dari apa yang masih mampu enggak
masih mampu di tahun ini untuk dianggarkan untuk itu. Ya, kalaupun saya secara pribadi di luar konteks kedinasan, ya, saya berupaya untuk bagaimana mengurangi dampak, lakukan pengerukan. Seandainya bisa dilakukan pelurusan. Belokan tadi kita upayakan kasih lurus kayak di Kota Palu itu, lurus-lurus sungainya. Sehingga manakala banjir yang intensitasnya cukup tinggi dan terjadi banjir hujan yang deras, dia kan tidak mudah meluap kalau lurus. Ini kan dia belok, mau tidak mau terjadi luapan. Cuman persoalannya adalah sungai itu adalah tanggung jawab Balai Sungai Provinsi. Dan kita walaupun di daerah dan ini daerah kita tidak serta-merta membangun kayak beronjong yang dibuat oleh Balai Sungai di Tuile itu. Sehingga tidak ada lagi banjir di rumah saya kan. Karena Balai Sungai mengupayakan itu, lakukan pembangunan beronjong. Mudah-mudahan ini juga bisa. Nah, karena begini, kita mau meluruskan sungai, tidak mungkin karena ada hak-hak keperdataan yang menyangkut masalah kehidupan orang di Tambun ini. Luruskan tentu harus diganti rugi tanah mereka yang kita bongkar. Kemudian kalau kita mau lakukan pemeliharaan sungai secara keseluruhan, itu kan tanggung jawab provinsi untuk penanganan masalah sungai. Jadi satu hal yang perlu saya ingatkan, apalagi kepada Pak Lurah selaku pemerintah kelurahan, apabila pemerintah mau melakukan upaya dengan sungai kita, tolong amankan dulu bantarannya. Karena banyak kali itu provinsi mau turunkan dana ke Kabupaten Toli-Toli ini terbengkalai dengan persoalan hak-hak keperdataan orang yang rumah yang dia bangun di bantaran sungai. Contoh kecil di Sungai Lembe, itu di Lembah. Sudah mau dikucurkan dana sekian miliar, terhambat lagi dengan bangunan-bangunan yang sudah permanen yang dibangun di bantaran sungai yang notabene melanggar aturan PUPR. Jadi ada sekian meter kan harus dia bebas. Jadi bagaimana mau dikucurkan dana itu sementara bangunannya berdiri di bantaran sungai. Oleh karena itu ada hikmah dari dialog kita pada hari ini supaya pemerintah kelurahan itu semuanya termasuk desa Buntuna dan kita menyampaikan jangan sekali-kali memberi izin kepada masyarakat apabila ada masyarakat kita yang ingin membangun di bantaran sungai. Ya, karena bukan persoalan sekarang, tetapi persoalan 10-20 tahun akan datang, bahkan ratusan tahun akan datang untuk anak cucu kita. Dan pasti itu akan terjadi. Pasti kita akan lakukan pelebaran dan pengerukan. Dalam hal ini paling tidak ya normalisasi lah kembali dari sungai yang ada. Sehingga banjir itu tidak akan lagi muncul. Nah, karena seperti yang saya kemukakan tadi, banjir di Kota Toli-Toli ini itu kelebihannya adalah dia tidak dalam waktu yang lama. Dia hanya 3-4 jam sudah surut lagi, aman lagi. Nah, cuma persoalannya yang kita khawatirkan jangan sampai banjir itu berdampak pada menimbulkan korban jiwa. Makanya saya dengan Lapas, saya bersyukur dengan TNI, Polri. Ya, jadi biar bagaimana BPBD itu kan garis komandonya. Jadi kita itu kelebihannya di sini antara stakeholder itu bagus, kekompakannya ada. Kemudian perhatian Bupati lumayan besar terhadap banjir. Makanya tadi sempat disampaikan oleh Kalapas kalau bisa ada semacam relokasi, ya paling tidak saya sudah paham maksud daripada tujuan Kalapas itu. Mungkin dari menterinya Menhan mungkin bisa upayakan pembangunannya, tetapi pemerintah daerah mengupayakan lahannya, ya lahan yang lebih tinggi. Tetapi ini saya termasuk bagus ini bangunan lapas ini karena ada aula yang dibangun pada ketinggian sehingga evakuasi sementara bisa dilakukan di sini. Sehingga aman untuk para napi-napi apabila memang ada masalah karena ada kan tidak semua manusia itu kan baik. Tapi kita harap yang tidak baik yang pernah ada itu bisa jadi baik. Jadi yang kita tidak tahu mereka yang di dalam lapas itu berpikir tidak baik, ada kesempatan kebakaran atau banjir sudah melarikan diri. Jadi risiko hukum jatuh ke lapasnya, dia yang punya akuntabilitas untuk itu. Makanya bagus sekali kalau memang seperti itu ada, ya pemerintah daerah itu dalam hal ini Bupati Toli-Toli hanya persoalan lahannya saja. Karena Lanal kemarin juga mengajukan itu, sampai sekarang belum ada. Lanal itu skalanya agak luas Pak, jadi itu yang jadi persoalan barangkali. Saya kira itu deh. Ya.
Ya, lantas Pak Kabid, seperti yang Bapak jelaskan tadi bahwa ternyata peran masyarakat juga sangat penting dalam mengantisipasi atau meminimalisir dampak banjir. Lantas kan ini di Kelurahan Tambun belum ada KMPB ya Pak. Bagaimana nih upaya dari BPBD sendiri untuk bisa memberikan edukasi kepada masyarakat secara langsung di Kelurahan Tambun? Silakan Pak. Iya. Kelebihannya kelompok masyarakat peduli bencana itu adalah mereka yang dibentuk oleh lurah dan desa, mereka sudah dilatih. Jadi mereka sudah ada semacam ilmu deteksi dini yang dia miliki. Contohnya begitu gempa bumi, contoh ya sampaikan, saya tidak ke banjir, begitu ada gempa bumi dan mereka langsung ke laut, pinggir laut, dia lihat kalau drastis penurunan air laut itu, mereka anjurkan masyarakat itu supaya mengungsi di tempat yang lebih tinggi karena pasti tsunami terjadi. Nah, kalau dia banjir, tentu ada jalur evakuasi yang disiapkan oleh pemerintah setempat. Jadi BPBD itu menyarankan kepada desa menyiapkan tempat untuk itu, ya, cari lahan yang agak tinggi. Hal yang perlu diingat bahwa kita bisa ngambil tempat di daerah Dakitan sana atau di mana. Bukan berarti di Kelurahan Tambun. Kalau Kelurahan Tambun kan kurang lebih datarannya sama ketinggiannya. Jadi kita pilih tempat yang tinggi. Manakala terjadi banjir, tentu karena sifat air selalu mencari tempat yang rendah, kita cari tempat evakuasi yang tinggi. Nah, untuk masyarakat manakala itu terjadi. Karena jalur evakuasi dan jalur tempat menampung masyarakat yang terdampak itu, kalau jaraknya itu kurang lebih 2,5 km dari ketentuan yang ada itu, dari bibir pantai. Jadi 2,5 km Bapak ke atas berarti ketemunya di Pangi Pak ya, di Dakitan. Nah di situ kita buatkan titik kumpulnya. Kemudian walaupun tidak ada kelompok masyarakat peduli bencana, kalau memang ada anggaran di kelurahan, bangunkan tempat-tempat jalur-jalur evakuasi itu supaya masyarakat begitu ada bencana, banjir ataupun tsunami, mereka tidak panik lagi, dilihat aja, oh ada papan jalur di sana. Kita harus lewat itu karena ada tanda panah yang yang menjelaskan di tempat itu. Nah, jadi sekali lagi saya ulangi bahwa ada titik koordinat tertentu dari kami BMKG untuk menentukan titik-titik itu. Ya, titik-titik yang dianggap cocok untuk ditempatkan jalur-jalur dan tempat titik kumpulnya itu. Seperti itu, Dek. Ya, baik Pak Kabid. Saya kembali ke Lurah Tambun, Pak Sudarjono. Ya, Pak Lurah, kedepannya peta mitigasi bencana untuk Kelurahan Tambun, mungkin gambarannya seperti apa Pak? Atau jalur evakuasi tempat yang aman untuk masyarakat jika terjadi banjir? Silakan Pak. Ya, terima kasih. Jadi untuk Kelurahan Tambun, seperti disampaikan tadi Pak Kabid, untuk kami di Kelurahan Tambun ini tidak sama dengan desa. Kalau desa itu punya anggaran besar, mungkin sampai 1 miliar lebih. Untuk kami di Kelurahan Tambun ini dana kelurahan itu hanya mencapai 200 juta saja. Ya, untuk membentuk satu kelompok itu kan punya biaya, punya dana, ya kan. Terutama kelompok tangkap bencana itu punya dana, ya kan. Makanya dengan mengeluarkan dana itu kami mau ambil dari mana, ya kan. Kecuali dengan salah satunya bagaimana mengedukasi masyarakat, bagaimana memberikan pemahaman masyarakat apabila terjadi banjir, ya kita harus mengevakuasi diri ke mungkin yang lebih dataran lebih tinggi, karena kita ketahui bahwa Kelurahan Tambun ini kan ya datarannya sangat rendah, ya kan, sangat rendah. Itu kalau bersamaan dengan air laut pasang, ya bersamaan dengan hujan di hulu sana, pasti akan meluap itu, meluap ya menggenangi pemukiman yang ada di Kelurahan Tambun. Makanya ke depan insyaallah untuk mengantisipasi hal-hal semacam ini, insyaallah kami sudah mulai ancang-ancang dalam untuk mengatasi terutama masalah banjir ini. Kami sudah adakan rapat dengan RT RW, yaitu membicarakan ketika banjir datang, mungkin insyaallah kami akan bentuk mungkin satu
jalur evakuasi untuk menyelamatkan diri yaitu daripada bencana banjir tersebut. Ya kalau untuk di Kelurahan Tambun ini untuk mengamankan diri itu saya kira untuk dataran tinggi tidak ada, ya kan, kecuali disampaikan tadi untuk lari mungkin ke Pangi sana, itu pun jaraknya juga jauh, ya kan. Kalau kita untuk menyelamatkan juga ke sana mungkin ya sudah korban duluan kan, ya. Makanya kalau untuk mengevakuasi mungkin kita hanya berlindung mungkin di ada rumah-rumah warga mungkin yang lebih tinggi, ya mungkin sebagian ke sana. Karena kemarin juga itu kan ya ini untuk wilayah lingkungan 1 itu terdampak betul, ya kan, terdampak betul karena menggenangi air sampai di pusat. Ya kita lihat juga sampai misalkan Pak Kalapas tadi, terutamanya di lapas ini kan bagian dari Kelurahan Tambun juga, itu sampai di dada mengenai rumah-rumah pegawai yang ada di lapas ini, bahkan sampai masuk di bilik-bilik tahanan, ya kan. Karena memang dalam hal ini sebagaimana dikatakan tadi itu kami dari Kelurahan Tambun juga sudah pernah membuat satu proposal ke bagian Cikasda, itu bagian provinsi yang mengalami masalah banjir. Alhamdulillah kemarin itu mungkin insyaallah sebenarnya pelaksanaannya itu bulan puasa lalu, bulan puasa baru-baru semua pelaksanaannya sudah mau cair anggaran, tapi mungkin ada defisit anggaran lagi, pengurangan anggaran ini mungkin tertunda lagi. Ya, jadi kami usulkan proposal itu untuk Sungai Tambun ini yaitu normalisasi dan perkuatan tebing, normalisasi Sungai Tambun dan perkuatan tebing. Alhamdulillah kemarin baru 2 hari ada kontraktor itu datang di Kelurahan Tambun, itu mungkin insya Allah dalam waktu dekat mungkin ke depan ini mungkin sudah dikerjakan pelaksanaan normalisasi sungai dengan perkuatan tebing itu di wilayah Kelurahan Tambun. Itu bahkan dari provinsi itu 5 tahun lalu itu sudah pernah turun juga dibantu dengan teman-teman dari BPBD Kabupaten Toli-Toli. Alhamdulillah sudah berapa kali turun, tapi sampai sekarang juga ya kami tunggu juga tidak ada sampai sekarang terrealisasi anggaran. Belum ada juga kucuran anggaran untuk perluasan ini, normalisasi Sungai Tambun ini dan perkuatan tebing. Tapi kami tidak bosan-bosan juga, tetap juga nanti insya berkoordinasi, tetap ada penyampaian juga. Kalau dokumentasi, foto-foto dokumentasi, alhamdulillah kami sudah kirim juga ke bagian Cikasda provinsi. Ya mudah-mudahanlah dengan ada itu mungkin ada perwakilan kita untuk daerah Toli-Toli, ada perwakilan di provinsi, DPRD provinsi, mudah-mudahan bisa terrealisasi. Itu sebenarnya harapan kami untuk masyarakat yang di Kelurahan Tambun ini, masyarakat yang untuk mendiami bantaran sungai itu memang tidak ada, itu kan jauh dari sungai, kebanyakan ada kurang lebih 100 meter dari bantaran sungai. Makanya untuk pembebasan nanti mungkin apabila insya Allah dikerjakan nanti normalisasi maka tidak masalah, ya tidak ada masalah. Itu tidak ada masalah. Kira itu saja penyampaian dari saya. Ya baik Pak Lurah, saya kembali ke Pak Kalapas. Ya Pak Kalapas, apakah sudah pernah melakukan koordinasi kepada pemerintah daerah terkait kondisi lapas jika terdampak banjir? Silakan Pak. Dalam waktu dekat ini kami akan segera melaksanakan koordinasi dengan pemerintah daerah tentang bagaimana solusi ke depan apabila kejadian kembali. Karena kita juga utamanya berkoordinasi dengan pihak keamanan untuk melakukan evakuasi pada saat nanti misalnya ada kejadian yang sama ataupun kejadian yang lain. Nanti kita juga akan mencoba ke pihak TNI Polri yang terdekat dari sini. Kayaknya yang paling ini mungkin di Kompi 711, di situ kan mungkin karena di sana ada lapangan yang bisa menampung kalau misalnya perlu dilakukan evakuasi. Dibanding kalau misalnya kita ke Polres kan agak susah karena di depan sini juga
sungainya di situ arusnya yang besar. Itu kalau misalnya kita mau mengarahkan evakuasi ke kota atau ke pihak Brimob, walaupun dekat dari sini, cuman karena untuk menuju ke sananya agak deras arusnya berdasarkan pengalaman banjir yang kemarin, dibanding kalau misalnya kita mengarahkan ke Kompi 711 untuk pelaksanaan evakuasi. Karena kan arus dari sana kan agak ini, tidak ada arus lah yang kita harus lewati kalau ke sana. Ya, baik Pak Kalapas. Pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, saat ini kita sudah di tahap closing statement. Saya kembali ke Pak Kabid, Pak Asnawir. Ya, kita sudah di tahap closing statement Pak, mungkin ada imbauan dan harapannya untuk masyarakat dan mungkin Kelurahan Tambun agar bisa meminimalisir dampak banjir. Silakan Pak. Terima kasih. Karena ini sudah pada titik akhir, karena closing statement ya. Jadi kami atas nama pemerintah daerah menyikapi dari kejadian yang pernah terjadi beberapa hari yang lalu itu, kami berharap kepada seluruh masyarakat ya. Yang pertama, mari kita pantau cuaca secara berkala. Memantau cuaca secara berkala ini bisa kita lakukan secara pribadi dengan melihat situasi alam kita seperti apa. Kemudian yang kedua, dalam hal pemantauan cuaca itu kita bisa membuka laman BMKG. Ya, kita bisa buka info dari BMKG tentang cuaca kita pada hari ini dan besok. Di situ semua sudah lengkap. Kemudian selanjutnya, supaya bisa disampaikan kepada masyarakat untuk melakukan pembersihan saluran-saluran yang ada, bukan cuma di Tambun, semuanya di Buntuna dan lain sebagainya itu yang memang berbatasan dengan bantaran sungai Tambun ini. Ya, supaya drainase yang mengarah ke sungai itu dibersihkan, supaya tidak terjadi luapan nanti ke pemukiman. Yang ketiga, mari kita lakukan penanaman vegetasi. Cari pohon-pohon yang mudah terserap air, kita lakukan penanaman di daerah hulu, bahkan di daerah-daerah Tambun yang untuk melebarkan ruang terbuka hijau. Ya, supaya mudah resapan air itu, karena itu juga merupakan dampak sehingga banjir bisa timbul. Kemudian yang selanjutnya, selaku closing statement saya juga menghimbau kepada masyarakat supaya mengembangkan sistem peringatan dini. Artinya bahwa kita bisa jadikan semacam ungkapan yang pertama tadi itu sebagai peringatan dini dengan melihat cuaca yang alam kita seperti apa. Jadi manakala sudah gelap gulita, lain daripada yang lain, sudah tempatkanlah barang-barang berhargamu di tempat yang lebih tinggi. Karena disitulah letak keamanannya. Apabila banjir air datang, pasti barang-barangmu akan aman. Karena dia ditempatkan di tempat yang lebih tinggi, lebih aman. Dan selanjutnya, yang terakhir, saya sebagai pemerintah, mewakili pemerintah daerah beserta dengan lurah pada pemerintahan terkecil di bawah, kita coba untuk tetap mempertahankan, walaupun Pak Lurah tadi menyampaikan bahwa jarak dari bantaran sungai kurang lebih 100 meter dan lain sebagainya. Makanya saya berharap supaya tetap kita jaga. Jangan sampai masyarakat kita itu membangun nantinya di bantaran sungai. Ya, alhamdulillah Tambun tidak ada. Cuman mudah-mudahan di desa-desa yang lain di bagian hulu itu ya tidak juga membangun di bantaran sungai. Karena apabila nanti balai sungai berperan untuk melebarkan atau melakukan pengerukan, normalisasi dan lain sebagainya, sudah enak, tidak lagi hambatan. Beda suasananya dengan Lembe di Kelurahan Baru, Kecamatan Baulan itu. Karena terlalu banyak masalah yang muncul karena hak-hak keperdataan orang seperti yang saya kemukakan awal. Jadi inilah beberapa hal yang harus kita lakukan dan menjadi closing statement saya supaya jadi perhatian kita semua, stakeholder dan seluruh masyarakat. Saya kira ini, Dek.
Ya, baik. Terima kasih Pak Kabid. Saya lanjut ke Pak Lurah Tambun, Pak Sudarjono. Pak, kita sudah di closing statement Pak Lurah. Mungkin ada imbauannya dan harapannya untuk Tambun ke depannya. Silakan Pak Lurah. Ya, terima kasih dalam closing statement terakhir ini. Jadi saya sebagai pemerintah Kelurahan Tambun yaitu mengharapkan kepada pemerintah dalam hal ini yaitu dinas terkait yang menangani masalah banjir yaitu BPBD, yaitu supayalah apa yang sudah kami usulkan di provinsi bisa di backing atau bisa didampingi untuk bagaimanalah ke depan supaya Tambun ini yaitu supaya aman dari banjir, karena itu harapan saya dari pemerintah dan warga pemerintahan Tambun yaitu kepada BPBD yaitu bisa menyambung atau meneruskan yaitu apa yang sudah kami proposalkan atau ajukan di provinsi. Kemudian harapan kami juga ya mudah-mudahan dengan adanya pertemuan ini itu disaksikan oleh seluruh pendengar RRI di mana saja berada, yaitu mari kita senantiasa yaitu jaga tetap kebersihan dan kemudian kita cintai lingkungan yang ada supaya tidak terjadi apa yang kita inginkan tidak terjadi, terutama banjir untuk memasuki pemukiman warga. Saya kira itu saja harapan saya. Baik, terima kasih Pak Lurah. Terakhir saya ke Pak Kalapas, Pak Muhammad Ishak. Kita sudah di closing statement Pak, mungkin ada harapan dan imbauan singkatnya Pak. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Kami menghimbau kepada masyarakat agar utamanya di daerah hulu sungai kita berharap agar tidak melakukan penebangan sungai, penebangan liar pada hutan-hutan kita, sehingga itu nanti kan dampaknya akan mengakibatkan longsor, terus kekeringan pada musim kemarau. Nah itu kita lihat dari air yang datang kemarin warnanya keruh sekali. Itu menandakan bahwa banyak lumpur yang di bawah. Nah, artinya di hulu mungkin tebing-tebing itu tergerus. Tebing-tebing tergerus air karena tidak ada lagi yang menahan pohon-pohon sudah ditebangi, terus mengakibatkan tebing-tebing tergerus air. Dan itu akan membawa ke sungai sehingga terjadi pendangkalan sungai. Nah, kami juga menghimbau agar masyarakat juga mau menanam. Jangan cuma menebang saja, tapi tidak mau menanam. Itu yang penting. Kita tebang, langsung kita ganti dengan tanaman yang baru. Sehingga sumber air juga bisa tetap bisa tetap kita dapatkan untuk sampai ke anak cucu kita ke depan. Ya, karena saya perhatikan juga di sini setiap hujan, walaupun hujannya di hulu, nanti dampaknya di sekitaran sini air keruh, utama air dari PDAM pasti keruh, jadi tidak bisa terpakai. Ya, jadi kalau bisa kita kurangi dan hentikan penebangan liar dan rajin menanam kembali. Apa-apa yang telah gundul kita tanami kembali. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kalapas. Baik pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, kita sudah di tahap akhir dialog tanggap bencana dengan topik meminimalisir dampak banjir di Kelurahan Tambun. Terima kasih kepada ketiga narasumber kita, Pak Muhammad Ishak selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Toli-Toli, Pak Sudarjono selaku Lurah Tambun, dan Pak Asnawir selaku Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Toli-Toli. Saya Ruth Damayanti, mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri. Sampai bertemu pada dialog tanggap bencana berikutnya.